Pak Jadi itu saja agak. Ya. Oke, Pak Zainuddin sendiri, siapa yang akan Pak Zainuddin harapkan dari negara Uzbekistan ataupun Arab Saudi yang akan bertanding nanti malam yang akan menang kemudian melawan dengan Indonesia? Dua-duanya nggak ada masalah. Kita nggak boleh memilih gitu ya. Siapapun lah. Yang penting persiapan 3 hal tadi itu kita lakukan. Jadi berhadapan Saudi Arabia dengan Uzbekistan, kita nggak ada masalah menurut saya. Setiap negara itu kan pasti punya ciri khas sendiri ataupun strategi sendiri untuk mempertahankan timnya ataupun memberikan perlawanan terhadap lawan. Tentunya Uzbekistan ataupun Arab Saudi ini punya taktiknya sendiri gitu. Pak Zainuddin sendiri melihat apa sih yang perlu dipersiapkan Indonesia untuk melawan mungkin nantinya Uzbekistan ataupun Arab Saudi, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan 3 hal itu saja yang kita persiapkan ya. Kebugaran fisik, kemudian mentalnya terjaga, dan taktik serta strateginya pelatih. Nah, itu saya tentu tidak bisa uraikan di sini karena itu STY yang tahu. Setiap ketemu lawan yang berbeda pasti taktik dan strateginya juga berbeda, dan itu hanya pelatih kepala yang tahu lah, kan kita bukan pelatih. Tapi kalau boleh nih Pak Zainuddin ini berharap akan bertemu siapa nih di semifinal nih harapannya? Nggak ada harapan saya bisa memenangkan bertemu dengan Saudi atau Uzbekistan. Jadi siapapun siapa ya? Enggak. Oh, siapapun siap. Siapapun siap. Sama dengan waktu kita masuk perempat final ini kan, mau Jepang, mau Korea, nggak ada masalah buat anak-anak. Itu. Baik Pak, untuk kondisi dari para pemain untuk saat ini bagaimana Pak? Apakah ada yang cedera atau semuanya ini sehat semua Pak? Informasinya sih masih oke ya, nggak ada yang mengalami yang fatal ya, paling kelelahan lah. Dan kalau kelelahan itu kan ya, yang penting dia istirahat, tidurnya cukup, kalau makan kan udah pasti disiapkan lah semuanya oleh panitia. Jadi nggak ada ini. Mereka bugar kok, mereka anak-anak kan kelihatan betul tadi. Sampai tambah ada perpanjangan waktu pun mereka masih main dengan semangat ya, nggak ada kelihatan yang langsung kelelahan. Dan ini sekali lagi berkat gemblengan ya dari STY, karena waktu STY masuk awal-awal ke Indonesia itu dia mengatakan kepada kami anak-anak kita itu hanya bisa main maksimal 45 menit. Bahkan ada pemain yang hanya bisa 35 menit dengan kemudian PO2 max-nya juga rendah dan lain sebagainya. Tapi ini kan lihat aja tadi berapa, bahkan injury time-nya juga ada yang 10 menit. Jadi udah lebih itu. Kalau fisiknya nggak bagus, pasti kita langsung kebobolan banyak gitu. Pak, kalau dari tanggapan Pak Zainuddin, ini untuk faktor pemain naturalisasi ini sebesar apa Pak di turnamen ini Pak? Ya, STY sudah tidak melihat mana diaspora, mana yang mana yang lahir di sini, mana yang main di luar negeri, atau mana yang main di klub-klub liga. Mereka sudah menyatu ya, sudah menyatu, dan mereka ini ya lihat aja seperti Marcelino kan main di luar, Pratama Arhan juga main di luar, kemudian ada Nathan dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah padu dengan Rizky Ridho dan lain-lain yang main di dalam negeri. Jadi saya kira tidak bijak juga kita membanding-bandingkan mereka, tetapi kontribusi dari setiap pemain itu ada. Tentu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada misalnya menjadi dominan dan lain sebagainya, merata anak-anak ini. Baik,
Pak Zainuddin tadi juga sempat menyinggung ya soal Olimpiade Paris yang nantinya mungkin akan diikuti juga oleh Indonesia karena memang mereka yang menempati posisi ketiga besar dalam kompetisi pada saat ini akan mendapatkan tiket langsung menuju ke Olimpiade Paris gitu. Gimana sih tanggapan Pak Zainuddin terkait dengan timnas Indonesia yang mungkin nantinya memiliki peluang besar untuk bertanding di Olimpiade Paris nanti? Ya, kan apakah kita dapat tiket langsung atau kita harus playoff itu akan ditentukan dengan pertandingan pada saat semifinal nanti. Itu kalau kita menang berarti kita masuk langsung perebutan posisi 1 dan 2. Ya. Kalau tidak berarti kita harus memperebutkan lagi posisi 3 dan 4. Dan kalau tidak di 1, 2, 3 masih ada peluang lagi untuk melawan negara yang berasal dari wilayah yang lain di luar Asia ya. Itu. Jadi itu yang begitu sudah masuk sebenarnya, makanya saya bilang setengah kaki kita ini sebenarnya sudah masuk. Setengah kaki. Tinggal apakah kita kaki lengkap langsung atau kita masih harus berjuang lagi. Baik.